Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara membuat CX Designer tahap kedua. Dimana kemarin kita sudah belajar tentang ini kan, cara membuat tombol start, stop, lampu, ya kan, dan desain-desainnya. Nah, sekarang kita buat untuk yang kedua, langkah kedua yaitu tentang counter dan timer. Oke, kita buka dulu CX Designer-nya. Kalau sudah, sekarang kita buka ke CX Programmer. Ini sudah saya buat ya programnya ya, di video-video sebelumnya. Di mana ada satu counter dengan input PB1, lalu ada tombol reset, dan output yaitu berupa lampu 1. Sedangkan untuk timer ada inputan PB2, terus timer sama outputnya lampu kedua. Kita coba satu-satu. Pertama, seperti biasa kita bikin tombol start dan stop. Ya, kita bikin tombol start dan stop. Setelah itu kita lihat lagi di program, kita butuh PB1 dengan alamat 0.02 dan reset 0.03. Kita bikin. Kita copy dari sini juga bisa. Oke. Terus, untuk input apalagi tadi? Untuk input kita butuh PB2 untuk timer dengan alamat 0.04. Kita kopikan satu lagi. Selesai, kita punya 5 input atau 5 PB. Nah, sekarang kita ganti serialnya serta kita ganti desainnya sekaligus. Kita klik 2 kali. Alamatnya sudah betul ya untuk tombol start. Kita kasih label dulu biar nggak bingung. Start. Lalu color or shape-nya kita ganti sama kayak yang video sebelumnya ya. Kita pilih switch circle. Ya, sekarang kita pakai yang ini atau pakai yang mana? Ini, misalnya kita pakai yang ini sekarang. Oke. Kasih frame langsung boleh. Biar langsung berwarna. Bebas ya warnanya ya. Oke. Sekarang kita yang ke tombol stop. Jadi kita ganti 0.01. Labelnya kita isi stop. Terus color shape-nya kita ganti, kita pilih yang warna merah untuk tombol stop. Frame-nya boleh langsung diisi. Misal ini. Oh, karena background-nya putih. Kita ganti yang warna hitam misal. Terus PB1. PB1 tadi alamatnya kan 0.02, kita ganti 0.02. Color shape-nya semisal kita pakai yang kotak biar beda. Mana yang kotak? Square. Nah, misal beda biar beda. Nah, ini. Terus ini apa tadi? PB1. Frame-nya, misal kita pakai frame. Atau misalnya nggak ada di other colors ini ya, misal kayak ini. Nah, yang ini sekarang PB2 kita ganti reset untuk reset. Berarti 0.03. Color shape kita ganti warna putih. Labelnya kita isi reset. Frame-nya biar kelihatan. Oke, nah sekarang kita untuk yang PB2 alamatnya tadi kan 0.04, kita ganti color shape, kita select shape, misal yang belum apa, biru. Oke, labelnya tadi PB2 frame misal gini. Nah, kita sudah punya 5 tombol sekarang.
Nah, gini nih, kalau misalnya kita ngasih label di dalam, itu kan nggak terlalu kelihatan tuh tulisannya. Makanya kadang kita harus perlu label yang biasa, kayak gini. Nah, kita perlu kayak gini nih. Kita bikin aja ya, biar lebih jelas. Kita copy. Oh, terlalu mepet. Kita turunkan. Nah, tinggal kita bikin sebanyak 5. Nah, selesai. Tinggal kita ganti namanya. Sini start. Di sini stop. Lalu ini PB1. Di sini PB2. Ya, di sini reset ya. Sorry, reset. Yang ini baru PB2. Nah, kalau gini kan kelihatan. Nah, selesai. Sekarang kita lihat lagi. Kita sudah bikin 5 tombol start, stop, PB1, reset, dan PB2. Sekarang kita bikin untuk output. Di mana output ada lampu 1 dan lampu 2. Kita bikin kayak yang video sebelumnya. Kita bikin misal di sini ya, biar rata. Oke. Terus tinggal kita rubah color ini apa alamatnya. Kita set menjadi 100. Oke, tinggal ganti color shape. Kita pilih sekarang yang lamps. Saya pengen yang kotak. Boleh. Ini kotak di sini. Misal warna ungu. Nah, labelnya kita isi lampu 1. Oke. Nah, yang kedua, kita klik 2 kali, set. Kita ganti alamatnya 100.01. Oke. Kalau resepnya kita ganti. Misal warna kuning. Nah, labelnya lampu 2. Nah, selesai. Tapi kita kan bahas tentang counter sama timer. Gimana cara membuatnya? Cara membuat counter dan timer itu di sini. Ada numeral display input. Kalau kelihatan kita buka di sini ya. Nah, ini yang ada angka 12, numeral display and input. Kita klik, kita coba taruh di sampingnya sini. Nah, akan muncul angka-angka seperti ini. Oke ya. Kita bikin 2 untuk counter dan timer. Nah, jadinya seperti ini nih. Oke, sekarang kita sudah punya 2 numeral display and input. Di sini untuk yang counter, yang bawah untuk yang timer. Sekarang pertama kita klik 2 kali. Nah, di sini ada address. Kita klik yang set 3. Nah, kalau tadi kan kita pakai common I/O area. Nah, berhubung kita pakai counter, sekarang kita ganti di sini. Kita klik ada CNT sama ada timer. Nah, tinggal kita klik yang counter. Word-nya tadi kan counter 0000 kan. Jadi ini tetap 0, biarin aja tetap 0. Oke. Nah, alamatnya udah jadi ya. CNT 000 dan seterusnya. Oke. Terus sekarang di sini ada display type berupa desimal, hexadesimal, binary, dan oktal. Bawahnya ada storage type. Kalau integer, range-nya mulai minus sekian sampai plus sekian. Dan di sini ada format. Misalnya integernya kita kurangi 4 atau cuman 2 angka aja gitu. Bisa. Terus di sini ada unsigned dan seterusnya ada BCD juga. Nah, coba kita pakai yang unsigned. Nah, kalau unsigned itu mulai dari 0. Unsigned itu mulai dari 0, bukan dari minus. Berarti kita butuhnya pakai unsigned atau win. Oke ya, kita coba. Oke. Nah, dia mulainya positif kan, dan 2 angka.
Jadi maksimalnya 99. Oke, sekarang yang timer, kita klik 2 kali, lalu alamatnya kita rubah, kita ganti areanya menjadi timer. Timer tadi kan pakai yang 1, berarti word-nya 1. Nah, tim 000 atau kok NIM 0001. Nah, jadi ini langsung otomatis. Nah, sekarang timer. Kalau timer di sini kita pakai yang BCD. Nah, kita pakai yang BCD. Misal ini kita kurangi menjadi 3 aja. Oke, nah untuk tipe-tipe data bisa dipelajari di mata kuliah elektronika digital tentang data-data, jenis-jenis data baik binary maupun heksadesimal dan seterusnya. Ya. Nah, selesai nih. Kita sudah punya timer, counter, lampu 1, lampu 2, PB2, reset, PB1, start, dan stop. Nah, sekarang coba kita run. Sama ya, pakai Tools, Test, atau Ctrl T. Jangan lupa di Save Yes to All. Pilih yang Connect to CX Simulator, dan kita tunggu sampai test modenya keluar. Nah, CX Programmer-nya run ya. Nah, sekarang udah keluar nih test modenya. Kita bagi 2. Nah, yang keluar kok ternyata di pembuatan video sebelumnya. Karena tadi kan kita bikinnya di dalam satu CX Designer, hanya beda screen. Cara mengganti screen-nya, kita pilih yang file, select page. Nah, di sini ada banyak nih, ganti page list-nya. Kita pilih yang counter dan timer. Oke. Nah, keluar kan? Sekarang tinggal kita eksekusi. Kita tombol start. Oke. Relay-nya sudah aktif semua. Sekarang kita nyoba yang counter dulu. Kita klik. Kurang jadi 4 ya. Kurang jadi 4 sama. Lampu belum nyala. Kita klik lagi. Kurang 3, 3. Satu kali lagi. 2, 2. 1, 1. Dan 0, 0. Lampu nyala. Nah, jadi seperti itu untuk counternya. Sekarang kita reset. Coba. Kita reset. Nah, kembali 5, kembali 5. Misal di tengah-tengah kita reset, bisa. Misal ini ya, sisa 3, kita reset. Dia kembali 5, kembali 5. Ya. Sekarang yang timer. Yang timer kenapa kok di sini 50? Karena di sini juga 50. Meskipun secara perhitungan itu adalah 5 detik. Jadi, penampilan yang ada di CX Designer itu sesuai dengan yang ada di CX Programmer. Kalau misal di CX Programmer kita di sini kita bikin 70 atau niatnya 7 detik kan, di sini juga keluarnya 70. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba timer. Nah, yang hitung kan di sini ada, nah, di sini juga 0, sama jadinya. Selama 5 detik, setelah itu lampu menyala. Ketika PB-nya kita lepas, dia kembali 50, di sini juga kembali 50. Kita coba sekali lagi, diperhatikan. Kita zoom dulu biar jelas. Nih, kita zoom. Nah, 50 ya. Kita start. 40, 30, 20, 15, 10, dan 0. Nah, sama ya. Jadi seperti itu. Kalau timer pakai BCD, kalau counter pakai unsigned integer. Seperti itu untuk tahap kedua. Nah, terus tonton sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Kita akan belajar lebih dalam tentang CX Programmer dan CX Designer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.